Ustadz Abe sendiri juga, oh bisa ya begitu ya, bisa. Malah kemarin itu dakwah malah ada yang muntah-muntah disuruh doa seperti saya ya gimana? Kejadian, jadi saya beres dipanggil karena kan saya pernah kena COVID saya. Kena COVID tuh. Terus akhirnya hikmah dari kena COVID didoain lah sama Ustaz, didoain dalam 2 hari. Saya nggak doain itu. Saya hanya cuma mikir gini. nasihat. Saya kasih nasihat, tapi saya mikir ntar kalau Ustaz nggak siap nih saya akan bantu kan gitu. Tapi saya ngasih nasihat dulu nih. Ya, dinasehatin lah saya, masya Allah itu dalam 2 hari langsung tadinya positif jadi negatif. Ya, dalam 2 hari. Alhamdulillah, masya Allah deh pokoknya. Kebesaran Allah yang kita nggak bisa ketahuan. Halo. Ronase siapa? Calon Bu Haji. Yang katanya nggak ada obatnya benar, vaksinnya memang belum ada, tapi Allah Maha Penyembuh. Disitulah bahwa benar kita harus nguatin iman di situ. Nah, jadi saya dikasih nasihat sama guru nih, dalam 2 hari sudah negatif. Alhamdulillah, masya Allah. Akhirnya tuh video viral. Nah sekarang ini jadi duta COVID di RSUD. Akhirnya yang lucu pas diundang ke RSUD-nya Jonggol Cilengsi, ada namanya direkturnya Ibu Wiwik. Dia paling senang sama Ustaz Danu kalau pas posisi doa. Saya diminta suruh doa, sama persis seperti doanya Ustaz Danu. Itu yang dengerin, yang doain, yang ngaminin itu semua dokter, perawat, suster dan semuanya. Mereka ikut ngedoain. Pas saya doa itu yang kelepekan muntah direkturnya Ibu Wiwik. Saya aneh dong. Kan saya cuma doa biasa, aku kenapa? Nah ini yang saya mau tanya sama Ustaz. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma minta doa. Saya cuma doa sesuai dengan apa yang Ustaz sampaikan. Doa yang saya bisa ya cuma itu. Tapi kok bisa ini nembak sama itu Bibi, kenapa tuh Pak Ustaz? Karena memang kalau doa itu kan, kalau saya biasanya itu ini Ustaz. Jadi doa itu saya biasanya memahami apa yang ada di tubuh pasien saya. Memahami dulu nih. Setelah memahami, saya susun doa itu di otak, saya susun. Kemudian karena saya itu seorang muslim, saya nggak punya kekuatan apa-apa kecuali saya mohonkan kepada Allah. Berarti saya harus serius. Doa itu mengharus hati serius. Baru saya doain. Nah, setelah saya doain tuh hati saya biasanya mengikuti. Istilahnya empati lah. Pada waktu saya doa itu hati saya itu sebenarnya ikut. Benar, saya itu mohon kepada Allah, nggak ada yang lain, nggak melalui obat, memang nggak melalui air juga nggak melalui apa tanaman enggak, saya mohon aja pada Allah Ta'ala, nggak ada lain. Karena Allah kan yang maha pencipta semua makhluk di muka bumi ini atau di langit juga kan. Jadi nggak ada kekuatan. Saya melawan dukun santet, saya nggak ngerti dukunnya di mana. Kan gitu. Saya juga tidak tahu dukun itu memakai benda pocong, boneka, foto dan sebagainya, kan nggak tahu juga. Tapi biasanya kalau saya hafal itu mereka itu pasti pakai alat. Nah itu ya didoain aja dengan khusyuk. Biarlah Allah nanti yang menyelesaikan sebenarnya. Paham ya? Jadi pada waktu Ustadz doa, Ustadz tuh doa mengingat doa itu bisa aja memang hatinya mulai ikut. Ya, karena mengikuti, memahami kata-kata yang saya ucapkan. Nah dengan ikut itulah imannya ngikutin. Jadi Ustadz punya iman, Ustadz itu punya amal soleh. Nah itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apapun bentuknya, jenis doanya yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hanya iman dan amal soleh. Sama seperti ada dalam Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi Allah kan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal solehnya. Di doa itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala yang dilihat iman sama amal soleh. Kalau imannya rusak ya gimana mau bisa sembuh. Walaupun mamanya tadi mbaknya tadi 12 tahun dan berkali-kali puluhan kali udah dibacain ayat-ayat Quran, diruqyah katanya dia loh ya. Kok nggak sembuh sih? Kan gitu. Nah Allah kan di dalam ayat sudah dijelasin, Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Lah kalau itu belum sembuh, ya kan itu bisa langsung digaris bawahi aja cukup kan gitu. Berarti kalau kita nih Ustaz, kalau kita mendoakan ini belum bisa, wah kurang nih kayaknya iman sama amal soleh saya kuatkan kan gitu nih. Cuman saya pas doain itu dia muntah-muntah, dia saya yang kaget. Kaget ya? Waduh,
Waduh repot nih. Oh udahan doa saya udahan. Saya langsung udahan doanya Ustaz. Takutnya kepanjangan, dianya repot kan. Saya nggak tahu clearingnya seperti apa. Udah saya pokoknya mudah-mudahan semuanya bisa meningkatkan iman dan ketakwaan. Alhamdulillah. Di semua ujung muntahnya udahan. Saya bilang alhamdulillah. Selamat sama ayat. Saya bilang selamat. Dari situ enggak lagi dah. belum sanggup, takutnya iman sama amal saya belum sepadan, jadi ya jangan inilah. Sebenarnya memang yang bisa tahu iman sama amal soleh itu kan Allah ya Ustaz. Kalau kita kan berusaha ya, hanya berusaha. Jadi maunya berusaha gini nih, oh ya semua ini umpamanya kita nih, alhamdulillah kita selesai siraman qalbu nih, itu kan yang menyelesaikan Allah. Kemudian kita bisa menyelesaikan narasumber yang tadi, yang menyelesaikan juga Allah. Nah itu kan harus tahu bahwa semua yang menyelesaikan ini adalah Allah. Nah, pada waktu kita itu berpikir semua yang menyelesaikan dengan baik ini Allah, berarti kita itu tidak punya kekuatan apapun. Nah, itu iman. Itu iman. Setelah selesai nggak ada kebanggaan, biasa aja. Nah, itu juga akan menjadi pahala bagi kita. Tidak merasa ria atau sombong, nggak merasa tuh karena saya nih, enggak kayaknya. Ustaz mendampingi saya berkali-kali gimana? Selesai ya selesai aja biasa, nggak bisa ini. Nggak ada sama sekali kesombongan atau apa. Nah itu saya lihat begitu Ustaz. Itu kenapa saya nggak cuma bilang kita harus berpikir seperti itu. Selesainya kita melakukan sesuatu dengan hasil yang insya Allah yang kita lihat itu baik, semuanya itu selesai atas izin Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dengan seperti itu, kita terbebas dari salah satunya ujub riya. Dan ujub riya itu nanti akan berjalan panjang loh. Nggak cuma persoalan di hari ini, besok pada waktu pengaruh. Umpamanya kita cerita itu menceritakan ilmu dan keimanan kita pada Allah, atau kita cerita mau sombong, itu kan beda. Yang tahu hanya kita sama Allah. Kalau kita menceritakan itu tentang keilmuan, keimanan, dan untuk menambah pahala, nah itu boleh. Tetapi kalau di balik kita itu cerita keimanan, ada unsur ujub riyanya, itu hancur semua amal-amal yang kita lakukan itu udah hancur. Nggak boleh. Nah itulah orang itu seperti itu. Kalau umpamanya seseorang itu dia baru aja bacain sesuatu bisa, padahal ini orang hanya ketempelan, bukan sihir ya. Dia hanya ketempelan dari sawah atau dari apa, dia bisa dia tuh karena saya bacain ini. Dia akhirnya yang dia ceritakan belum tentu itu betul-betul karena Allah, tapi dia ceritakan adalah kesombongannya dia. Dan pada waktu dia menceritakan kesombongan dia tularkan itu, dia juga menularkan sesuatu yang belum tentu itu benar. Nah ini harus hati-hati. Panjang. Oh hidup itu kita itu panjang. Jadi nanti jadi dukun dadakan. Gitu. Iya. Jadi gara-gara sekali doang. Jadi dadakan nih. Iya. Akhirnya nanti ada apa-apa minta dia. Pada waktu minta dia coba sembuh. Sebenarnya sembuhnya dari siapa kita tahu ya? Dari Allah. Tapi dia dari saya sudah sombong. Ya orang yang begini, kalau orang yang begini nih biasanya dia akan lupa. Biasanya orang ini lupa tidak meminta ampunan kepada Allah. Biasanya begitu. Kalau orang itu ujub riya, mana dia mohon ampun. Namanya hari ini nih, hari ini saya mau apa ya, saya takut sekali. Allah akhirnya doa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah jika hari ini setiap aku melakukan sesuatu ada ujub, ada ria, ada sombong, ampuni aku ya Allah. Jika mau tidur nih, ini kan udah selesai misalnya, ampuni aku ya Allah, aku adalah hambamu yang masih doa, masih banyak salah, masih banyak dosa. Ampuni jika aku melakukan kegiatan itu ada ujub, ada ria, ada sombong, ampuni aku ya Allah. Astagfirullah. Ini orang yang paham berdoa itu. Tapi kalau kita lihat coba, sering nggak kita berdoa itu hampir setiap hari? Sering lah. Sebulan belum mesti kan gitu. Nah inilah kesombongan ini, habis semua amal soleh kita itu habis. Nah orang yang begitu kalau sudah habis gimana doanya mau dikabulkan sama Allah Ta'ala? Dia akan sombong terus. Nah inilah yang saya ceritakan di siraman qalbu. Inilah yang namanya tauhid lillahi ta'ala,
yang kita lakukan harus karena Allah, yang menyembuhkan narasumber itu Allah, yang bisa kita itu berdakwah Allah yang mengizinkan, Mbak Gita yang bisa menjadikan penyanyi panggung off air ya Allah, yang bisa menjadikan suara bagus itu ya Allah. Biasanya kalau suara bagus itu hanya alhamdulillah ya, senyum aja, senang aja. Tapi yang betul-betul doa, ya Allah, aku begini dari ini itu hanya karenamu ya Allah, dan saya bisa off air, dan dari off air ini engkau berikan aku rizki, dari rizki aku bisa ini. Pernah atau jarang sih? Ya bersyukur lah. Ya bersyukur, alhamdulillah aja ya. Karena sama Allah. Tapi itu sangat jarang sekali. Apalagi kalau Mbak Gita suaranya bagus, itu langsung seneng. Alhamdulillah. Harusnya itu Mbak Gita suaranya bagus, alhamdulillah, langsung bawanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung runduk orang ini. Karena apa? Suara ini milik Allah dan akan kembali pada Allah sebenarnya. Nah itu yang dia. Ngaji kamu keren, bagus. Memang ini benar serius. Dia lupa. Karena dulu amplopnya banyak. Iya. Akhirnya dengan sadar amplop yang banyak disedikitin. Mana amplop mana. Disedikitin. Ya seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa banyak juga yang datang ke saya itu para yang punya pesantren. Cuma saya nggak bisa cerita. Ya begitu juga sama. Beliau kena sihir ada ketempelan ada. Beliau pasti baca-baca sampai hal yang beliau sendiri nggak ngerti, ya memang sampai ketemu sama saya itu baru alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Nah itu juga saya tanya, Pak Yai sering baca surat ini yang katanya bisa untuk nanggulangi sihir, nanggulangi santet, nanggulangi jin yang ini. Iya sih. Nah, kenapa Pak Yai masih bisa ketempelan, hanya ketempelan loh. Kenapa Pak Yai bisa masih santet, ini yang beda-beda. Nah, beliau juga kenapa? Dia nggak bisa jawab. Nah, beliau aja nggak bisa jawab, gimana coba yang orang-orang biasa? Nah, akhirnya beliau paham. Terus gimana? Ya karena bacanya bukan karena Allah. Bacanya hanya dunia, untuk ini. Akhirnya kita diskusi. Nah, diskusi itulah mulai, alhamdulillah mulai dipahami. Ya, kita semua tahu kalau semua yang kita kerjakan harus lillahi ta'ala. Salah satu ayat tauhid itu menurut saya sangat lengkap, walaupun ayatnya itu ringan sekali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu ringan. Menurut orang banyak ringan ya Ustaz ya. Setiap hari itu bisa dibaca, khusus untuk yang iftitah itu kan jelas. Sesungguhnya sholatku, ini bersumpah loh malah. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kalau sholatnya hanya untuk cari kesuksesan, lah. Nah, ini kan nggak ngerti nih, karena banyak teman-teman kita dakwah itu kalau kamu mau sukses sholat duha. Nah, akhirnya dia sholat duha, niatnya sudah bukan lillahi ta'ala, karena ingin rezekinya. Kalau kamu ada kesulitan, tahajud. Nah, akhirnya tahajudnya hanya untuk dia kesulitan, akhirnya dunia. Beribadah termasuk ibadah yang lain, termasuk baca Quran. Nah, baca Quran bisa ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Lah kalau baca Quran niatnya hanya untuk ngusir ini, ngusir itu, lah itu kan bukan lillahi ta'ala. Nah ini harus paham. Katanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Nah ini hidup kita pun harus kita susun lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu berat. Menikah itu harus lillahi ta'ala. Gimana caranya lillahi ta'ala? Kan kebanyakan menikah itu lihat gantengnya, lihat kayanya, kan begitu. Lihat jabatannya, mohon maaf ya. Begitulah. Nah, jadi enggak bisa. Makanya tetap dianjurkan kalau menikah harus agamanya gitu. Kita susun agama yang kita nomor 4 itu menjadi nomor 1, baru nanti bolehlah aja. Jadi kalau istri duit mau gimana?
Nah itu amplopnya harus dibagi-bagi. Iya,